Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian lawatan di kawasan Indo-Pasifik, yakni Indonesia, Vietnam, dan Singapura. Kita akan membahas dinamika kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Halo, selamat sore Prof. Hikmah, apa kabar Prof? Selamat sore Mas Freddy, kabar baik, sehat? Alhamdulillah, terima kasih atas waktu Anda. Kita akan mengulas nih terkait kunjungan kenegaraan pemerintah khususnya Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia. Dari sudut pandang Prof. Hikmah sendiri, apa makna terdalam dari kunjungan dari Presiden Macron ke Indonesia? Sebenarnya intinya adalah mempererat hubungan kedua negara. Apalagi Bapak Presiden dan Presiden Macron ini sudah hubungannya seperti teman ya. Mhm. Jadi informal walaupun ada kegiatan-kegiatan protokoler yang memang harus diikuti oleh dua kepala pemerintahan ini. Tetapi hubungannya sudah seperti teman, bisa saling telepon, Ya. dan ini bagus untuk kemajuan kedua negara karena sering saya mengatakan bahwa kalau misalnya dua negara pemimpin itu jangan sampai cuman formalitas saja, tapi harus memunculkan muka, dan muka Ya. ini maksudnya adalah informalnya ini penting sekali. Dan kita bisa melihat bagaimana Presiden Macron disambut oleh Bapak Presiden dengan sambutan yang sangat luar biasa, dan saya berharap ini memberikan simbol bahwa kita akan lebih mempererat hubungan. Dan terlebih lagi Presiden Macron memilih untuk pergi ke Universitas Negeri Jakarta Mhm. (UNJ). Itu menunjukkan bahwa Presiden Macron dan Presiden Prabowo ingin memajukan dari segi pendidikan. Jadi bisa saja mahasiswa kita, dosen kita belajar di Prancis, atau sebaliknya Mhm. mereka para akademisi Prancis dan mahasiswa Prancis belajar di Indonesia. Ini sungguh sangat luar biasa. Nah, memang di luar itu yang saya dengar adalah Bapak Presiden sudah membuat joint statement dengan Presiden Macron Mhm. bahwa Palestina merdeka, tetapi juga kalau Israel mengatakan bahwa Palestina merdeka, maka Indonesia tidak akan juga ragu untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara. Ingat, permasalahan dengan Israel ini bukan masalah agama, Ya. tetapi itu merupakan masalah tanah rakyat Palestina yang diambil oleh Israel secara tidak sah. Mhm. Nah, ini yang sekarang ini Presiden Macron sebagai salah satu pemimpin besar di Eropa, bahkan memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, sudah menyatakan bahwa kami dalam waktu dekat ini akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Mhm. Nah, ini menunjukkan apa? Adanya kemajuan. Jadi kalau misalnya yang selama ini mengakui Palestina sebagai sebuah negara itu adalah negara-negara Islam, orang akan Ya. mengatakan bahwa ini masalah solidaritas. Tetapi tidak. Presiden Macron mengatakan bahwa kami akan mengakui Palestina, dan ini sudah diikuti oleh Perdana Menteri Inggris, sudah dilakukan juga oleh Spanyol, dan kemudian juga Irlandia. Jadi banyak negara-negara Eropa. Justru dengan tindakan yang agresif dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Mhm. banyak kepala pemerintahan, kepala negara sekarang ini berpihak kepada rakyat Palestina. Palestina, ya. Bagaimana mereka melihat bahwa anak-anak Palestina ditutup ya aksesnya untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan perawatan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya sudah keterlaluan, sehingga apa? Presiden Macron ini berani mengatakan bahwa ini harusnya dibuka. Memang dia dapat tantangan dari Israel. Ya. Eh, Israel kemudian berbicara keras, Benjamin Netanyahu terhadap Presiden Macron. Nah, disinilah menurut saya pentingnya Bapak Presiden Pak Prabowo mengkapitalisir ya situasi seperti ini, dan kemudian betul-betul memanfaatkan agar rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaan. Dan kita Ya. selalu mengatakan two state solution. Jadi pada masa Presiden Jokowi, bahkan sebelum-sebelumnya, termasuk Presiden SBY, selalu mengatakan two state solution. Two state solution ini artinya apa? Artinya Palestina merdeka, dan kita juga akan mengakui Mhm. Israel sebagai sebuah negara yang merdeka. Justru kita sekarang ini mempunyai bargaining chip terhadap Israel. Kalau misalnya Anda mau mendapat pengakuan, melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia, kita akan bisa lakukan sepanjang Anda harus mengakui
Palestina sebagai sebuah negara. Dan baik. itu didukung oleh Presiden Macron dengan kedatangannya hari ini di Jakarta. Ya, tentunya ini salah satu aksi yang sangat berani juga dari Presiden Macron dan tentunya juga kita mengetahui bahwa rakyat Indonesia ini mendukung kemerdekaan Palestina dan Presiden Prabowo Subianto pun juga salah satu orang yang bersuara bahwa mendukung Palestina untuk merdeka ke depannya. Tapi Prof. Hikmah, selain hal-hal ini yang berkaitan tentang isu global dan juga konflik yang ada di Israel dan juga Palestina, langkah ke depan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan selain hal tersebut dari kunjungan Presiden Macron, kerjasama apa yang bisa dikerjakan lebih maksimal ke depannya? Mungkin tadi Anda menyebutkan terkait pendidikan. Ada terkait militer juga yang informasi kami Ya, dapatkan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan order kurang lebih 42 unit jet tempur Rafale. Nah, ini kira-kira apakah ini juga menjadi salah satu bentuk penguatan ikatan kerjasama antara Prancis dan juga Indonesia? betul. Jadi secara bilateral memang tidak hanya pendidikan saja, tetapi kerjasama di bidang industri militer. Hmm. Salah satunya kita ingin membeli pesawat Rafael gitu ya yang diproduksi oleh Prancis. Nah, mungkin Presiden Macron juga ingin meyakinkan kepada pemerintah Indonesia, jangan kamu sampai mundur ya dari pembelian ini, karena kita Mhm. tahu beberapa waktu yang lalu ada perang antara India dengan Pakistan, perang Ya. yang sangat terbatas di Kashmir, di mana pesawat Pakistan berhasil untuk meruntuhkan pesawat tempur Rafael dari India. Nah, tentu banyak orang yang meragukan bahwa Yes. apakah yang dibeli oleh pemerintah Indonesia ini sudah tepat atau tidak. Tetapi di sini mungkin Presiden Macron ingin meyakinkan kepada Bapak Mhm. Presiden bahwa apa yang diambil kebijakan oleh Bapak Presiden sudah tepat. Nah, sekarang tinggal Bapak Presiden sekarang mempunyai leverage ya untuk kita berbicara, misalnya saja berkaitan dengan keinginan mungkin Indonesia untuk memutakhirkan pesawat tempur yang sudah dibeli, ya Mhm. pesawat tempur Rafael, sehingga apa? Mungkin ada ketentuan-ketentuan kekayaan intelektual yang memang harus dibuka begitu ya, dan kita kemudian ingin memutakhirkan. Karena kita tahu bahwa kita punya industri pertahanan dan kita ingin seperti juga di negara-negara lain, kita ambil contoh aja Israel, dia bisa beli pesawat tempur dari Amerika Serikat, tetapi kemudian dimutakhirkan untuk kepentingan dia, tetapi untuk dijual ke negara lain. Nah, kita juga Indonesia ingin memandirikan industri pertahanan kita dengan cara yang seperti itu. Jadi ini Bapak Presiden punya leverage ya, karena beliau akan mengatakan, oke, saya tetap dengan kebijakannya, jangan khawatir, tetapi dengan catatan ini. Dan satu lagi, saya minta bahwa harapan saya Bapak Presiden juga berbicara berkaitan dengan adanya uh, upaya dari pihak ketiga lewat pengadilan Prancis untuk menyita aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah rumah dari atase pertahanan kita di Prancis. Nah, ini yang Bapak Presiden juga harus mengatakan. Ini kan Hmm. kaitannya dengan Navayo ya. Navayo itu adalah vendor yang menjual peralatan untuk alat komunikasi dengan satelit yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan beberapa waktu yang lalu. Mereka Hmm. belum berhasil untuk mengeksekusi putusan yang mereka menangkan dari arbitrase Singapura, dan apa namanya, eksekusi di Indonesia gagal. Sekarang mereka melihat peluang di Prancis Hmm. dan mereka menyampaikan ini ke pengadilan Prancis untuk kemudian bisa di apa eksekusi atau disita, rumah dari atase pertahanan kita di Prancis itu. Kalau saya tidak salah, Menteri Menko Yusril juga sudah datang ke Prancis untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi. Jadi Bapak Presiden sekali lagi dengan Mhm. leverage bahwa kita akan tetap dengan kebijakan pembelian Rafael untuk meminta pemerintah Prancis melakukan sesuatu agar tidak terjadi eksekusi seperti ini. Dan satu lagi yang Baik. saya bisa harapkan Mhm. dari kunjungan kali ini adalah memang ini kita segera harus punya yang disebut sebagai transfer of sentence person ya, Mhm. karena kemarin ini ada keinginan dari Prancis agar warga negaranya yang ada di Indonesia sedang menjalani masa hukuman untuk bisa dikembalikan ke Prancis Ya. untuk menjalani hukumannya di Prancis. Mhm. Nah, kita akan bilang oke boleh, tetapi kita harus punya perjanjian sehingga apa? Nantinya kalau ada orang Indonesia yang mendapat hukuman di Prancis dan dia sudah menjalani masa hukumannya di sana, bisa kembali ke Indonesia untuk menjalankan sisa hukuman di Indonesia. Jadi
Banyak sekali sebenarnya Ya. hal yang bisa dilakukan oleh dua kepala pemerintahan ini, dan dengan hubungan yang sangat informal, yang sangat kolegial, saya yakin bahwa banyak hal yang bisa dilakukan antara Indonesia dan Prancis. Baik, tentunya banyak sekali poin-poin pembicaraan yang harusnya dibahas tidak hanya berbasiskan pada poin dalam bidang pendidikan, pertahanan, ataupun juga militer. Setelah itu juga poin-poin yang istilahnya menguntungkan ke depannya kerjasama antara dua negara, baik dalam hukum juga, yang sempat Prof. Masuk Hikmah investasi nih. sampaikan. Ya. Ya, tentunya Prof. Hikmah, kita juga akan menggarisbawahi terkait tentang tantangan global, yaitu ekonomi global yang ya kita mengetahui bahwa tarif Trump ini juga berpengaruh kepada Ya. perekonomian di semua negara lini masa yang notabene berjuang dengan adanya tarif Trump ini. Lantas dengan kunjungan Macron ke Indonesia dan juga negara Indo-Pasifik, Vietnam dan juga Singapura, apakah ini juga menjadi langkah dari Prancis untuk bisa mencari pasar di Ya. negara-negara ini? Ya, memang begini, Prancis itu tergabung dalam Uni Eropa, dan Uni Eropa seperti juga Cina, dia melawan kebijakan dari Trump. Kanada juga demikian. Nah, memang sayangnya kita sudah mengirim tim negosiasi ke Amerika Serikat, tapi menurut saya tim negosiasi ini tidak berhasil. Karena apa? Pulang malah dikenakan tarif yang lebih tinggi, dan kemudian juga syarat-syarat yang menurut saya aneh. Misalnya label halal harus ditiadakan, atau misalnya QRIS harus dibubarkan, dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang menurut saya di luar akal. Nah, oleh karena itu, dengan kehadiran dari Presiden Macron, saya berharap tiga hal. Pertama adalah Presiden Macron akan mendukung proses pencalonan Indonesia masuk dalam OECD, negara-negara yang sebenarnya didominasi oleh Eropa dan kemudian juga Amerika Serikat. Jadi kita berharap itu satu. Yang kedua, bahwa terkait dengan tarif Trump, kita harus berkoalisi ya Ya. menghadapi apa yang dilakukan oleh Trump, ya, sehingga apa? Karena Trump ini nggak melihat siapa sekutu, siapa bukan sekutu. Prancis, Inggris itu yang sebenarnya sekutunya Amerika Serikat sekarang dihabisi juga sama Trump. Nah, oleh karena itu ini kesempatan baik bagi Ya. Bapak Presiden untuk ayo kita sama-sama melawan Trump. Kita tidak melawan Amerika Serikat, tapi kita melawan kebijakan dari Presiden Trump. Itu yang sangat penting, yang Ya. perlu disuarakan oleh Bapak Presiden. Dan yang ketiga adalah bagaimana apa namanya, di kawasan ini kita menjadi tenang. Karena begini, beberapa tahun yang lalu pemerintah Amerika Serikat mempunyai kerjasama dengan dengan Inggris dan kemudian juga dengan Australia untuk membuat kapal selam yang bertenaga nuklir, dan itu Indonesia tentang karena tidak sesuai dengan Zofan, ya, kawasan ini harusnya bebas dari nuklir. Nah, ini juga bisa dibicarakan karena apa? Prancis juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi hal-hal yang seperti ini harus dibicarakan. Saya berharap para menteri di kabinet memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden betul-betul bisa melakukan yang terbaik untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Ya, tentunya banyak poin-poin yang harus dibahas dan juga ini menjadi kesepakatan yang kedepannya bisa membawa perubahan tidak hanya bagi Indonesia tapi juga secara global. Lantas, Prof. Hikmah, kita akan mengulas juga terkait hubungan ini sudah erat, hubungan ini sudah ibaratnya baik-baik saja. Lantas, bagaimana memupuk hubungan kedua negara ini agar semakin lebih positif, membawa perubahan yang lebih baik tidak hanya bagi masing-masing negara tapi juga untuk secara global. Bagaimana langkah apa yang harus diterapkan untuk mempertahankan ataupun juga meningkatkan momentum kebersamaan ini, Prof. Hikmah? Sudut Ya, pandang memang Anda. tantangannya sekarang adalah bagaimana hubungan itu tidak antar kepala pemerintahan atau misalnya para menterinya, tetapi bisa diturunkan hubungan yang lebih baik antar rakyat, Yap, people to people people to relation. people. People to people. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita ingin membuka diri kepada pemerintah Prancis untuk mereka bisa mengintrodusir, memperkenalkan budaya mereka ke Indonesia. Kita tahu di Jakarta ini ada apa namanya, culturel français. Jadi tempat pusat budayanya Prancis di Indonesia, ya, mendesiminasi dan lain sebagainya. Nah, tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus mengintroduce, memperkenalkan budaya kita di Prancis sehingga rakyat Prancis juga paham. Dan tujuannya apa? Nah, ini yang kedua. Kalau banyak orang Indonesia sudah pergi ke Prancis, mereka pergi ke Louvre, ke apa namanya,
Ratu Eiffel dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana mereka ini orang-orang Perancis datang ke Indonesia, Ya. tidak hanya ke Bali, tetapi banyak kawasan-kawasan wisata yang perlu dilihat. Di sini Menteri Pariwisata harus bekerja keras bagaimana bisa membangun people to people melalui pariwisata, Yes. memperkenalkan budaya. Menteri Kebudayaan juga harus memahami itu. Dan kemudian yang ketiga adalah sebenarnya kerjasama yang berkaitan dengan ekonomi gitu ya, tapi dari people to people. Jadi UMKM harus kemudian diperkuat sehingga produk-produk yang membanjiri ke Perancis itu bukan, mohon maaf, made in China, tapi juga banyak harus made in Indonesia. Kita Ya. harus bisa misalnya mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar dari rakyat Prancis, misalnya mulai dari sikat gigi, mungkin pakaian dalam dan lain sebagainya yang mungkin kalau di Prancis itu kalau diproduksi akan harganya mahal, tetapi kalau misalnya dari Indonesia mungkin bisa relatif murah dan itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat kita. Ya, Jadi benar. ini harus dilakukan. Ini menteri-menteri yang di bawah Bapak Presiden harus bersinergi, harus membantu Bapak Presiden untuk bisa benar-benar merealisasikan people to people relations antar dua negara ini yang kita sudah melihat mencerminkan bagaimana kehangatan dari kedua pemimpin itu harus diturunkan menjadi kehangatan antar dua rakyat. Ya, tentunya bisa semakin bergerak ya, maju tidak hanya dari presidennya saja, tetapi juga dari kementerian terkait yang berkoordinasi dan juga bergerak bersama rakyat, people to people, untuk bisa membawa perubahan dan kemajuan, walaupun kita mengetahui tantangan itu begitu ada, tantangan terkait geopolitik dan juga ekonomi global yang menjadi tantangan, namun kuncinya adalah tetap optimis, kedua negara tetap harmonis ke depannya. Terima kasih Prof. Hikmah atas informasi yang Anda sampaikan, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Semoga ini bisa membawa informasi yang lebih baik untuk masyarakat. Selamat kembali beraktivitas Prof. Hikmah, salam sehat, sukses selalu. Salam sehat, terima kasih.